Selamat pagi semuanya, anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi semuanya, sehat semua Pagi, ya. Bu. Sehat, Bu. Ya, Alhamdulillah sehat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian semua tentunya sudah kenal dengan Ibu. Ya, Ibu kebetulan koordinator mata kuliah ini, mata kuliah persalinan, asuhan persalinan eh, dan bayi baru lahir. Ini di semester 3 ya. Dan mata kuliah ini adalah ini kita pertemuan yang pertama. Nah, sesuai dengan kontrak program RPS yang sudah disampaikan bahwasanya mata kuliah ini nanti ada 16 pertemuan ya, sesuai dengan jam yang sudah ditentukan dan di mata kuliah ini juga Ibu tidak sendiri. Ada 3 dosen yang memberikan materinya, ada saya sendiri, Bu Novita, Bu Nopi. Jadi nanti sesuai dengan penjadwalan RPS yang sudah dibagikan, apa namanya, dan pertemuannya sesuai dengan dosen yang sudah diinformasikan ke Anda-Anda semuanya. Nanti untuk sipennya tolong menghubungi kembali mata kuliah pertemuan dan dosen yang memberikan seperti itu. Baik, sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah hadir atau masih ada yang belum masuk join ke room ini? Anissa Kutronanda. Wah, bagus banget namanya. Hadir, Ibu. Hadir ya. Nikita Afrisa, Hadir Bu. Sinta Nurul, Sedang praktik, Bu. oh ya, Sinta Pratik ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai mohon diinfokan bisa Zoom dari praktiknya. Vida Nur Musdalifah, Hadir Bu. Aninda Ovilina, Sedang praktik, Bu. Glenisya, Hadir, Bu. hadir ya. Imelda, Hadir Bu. Siva, Siva ada? Hadir Bu. Ada ya. Siti, Siti Rahmah, udah join belum? Sakit Bu, tapi nanti kayaknya dia join. Oh Insya Allah. ya, ya nanti diinfokan ya. Lalu ada Iva, Iva, nanti diinformasikan ya, diinfokan kalau kita sudah Zoom mata kuliah ini. Komalasari, Komalasari ada? Hadir Ibu. Oke, makasih. Eva, Sedang praktik, Bu, di lapangan. baik. Nurfida, Hadir, Bu. Priyanka, hadir? Sedang praktik di lapangan, Bu. Baik. Inas, ada info Inas? Baik, nanti diinfokan tolong ya, kita ada pertemuan untuk mata kuliah ini. Asifa, Hadir Bu. hadir. Anissa, Alia, Hadir Bu. di Parsandina, oke. Azra, Hadir Ibu. oke. Terima kasih ya yang belum join ataupun yang ada kendala untuk pertemuan hari ini, tolong diinfokan supaya kalau memang memungkinkan bisa join untuk pertemuan mata kuliah pertama pada eh, pagi hari ini yang sesuai yang telah kita sepakati seperti itu. Baik, untuk materinya akan saya share.
Sudah terlihat slide-nya? Sudah terlihat, Ibu. Sudah ya. Baik, kita lihat ya. Sudah pada tahu kan ya, saya Dina Mariana Bermaha, SST, MKes. Seperti yang sudah saya sampaikan, saya adalah koordinator mata kuliah persalinan dan bayi baru lahir. Di sini nanti kita ada tim dosen yang memberikan materi tersebut. Seperti itu untuk SIPEN-nya nanti sudah yang menerima RPS tolong diinfokan ke teman-temannya supaya sebelum pertemuan dibiasakan untuk mempelajari terlebih dahulu materi berdasarkan RPS yang sudah dibagikan. Nah, kali ini kita mempelajari tentang materi persalinan dan faktor apa saja yang mempengaruhi persalinan tersebut. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini adalah di mana mahasiswa mampu menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda gejala kala satu persalinan. Slide yang kedua, sebentar. Oke. Nah, kita masuk definisi persalinan. Ya, seperti yang sudah pernah tentunya kalian dengar sebelumnya, persalinan itu adalah proses pengeluaran hasil konsepsi, yaitu janin, uri atau plasenta, ada juga tali pusat, air ketuban, amnion, ya, lain sebagainya, yang telah cukup bulan, ya, sesuai masa kehamilan aterem, dan dapat hidup di luar uterus melalui vagina secara spontan. Nah, ini disebut dengan persalinan normal tentunya, ya. Nah, perlu kita ketahui ya, perlu Anda pahamin juga bahwasanya persalinan itu ada dua jenis, yaitu persalinan normal dan persalinan tindakan. Nah, sekarang saya ingin tanya ke kalian semua bahwasanya persalinan normal itu tadi sudah saya sampaikan bahwasanya proses pengeluaran hasil konsepsi dari uterus ke dunia luar. Nah, menurut pengalaman yang pernah Anda temukan di lapangan, bagaimanakah itu proses persalinan normal? Apa yang Anda lihat ketika seorang ibu yang mau melahirkan? Tentunya kalau normal itu kan melalui vagina ya, melalui kemaluan ibu gitu kan. Apa yang Anda lihat pada saat ibu itu melahirkan ya, proses melahirkan sampai bayinya lahir? Kira-kira apa yang Anda lihat? Sudah pernah melihat ibu melahirkan? Sudah, Ibu. Sudah dong, kan sudah praktek di lapangan ya, walaupun masih tahapan melihat, didampingin ya, kan masih melihat kan diberikan tahapan awalnya, lalu nanti ketika Anda pegang tindakan tersebut, Anda tentunya masih didampingin oleh bidan pendamping di lapangan, belum diberikan seutuhnya kan untuk melahirkan ini bayi. Belum, Bu. Belum ya, karena memang belum di fase tahap seperti itu. Anda masih fase melihat, lalu ketika diberikan nanti tindakan, Anda masih didampingin oleh bidan pendamping di lapangan sana. Nah, pada saat Anda melihat proses persalinan, kira-kira apa yang bisa Anda sampaikan di diskusi kita ini? Pada saat melahirkan itu, Ibu gimana kondisinya? Apa Bu bisa diulang tadi? Pada saat Anda ketika di lapangan nih, ya kan? Udah pernah kan melihat Ibu bersalin? Sudah, Bu. Apa yang bisa Anda sampaikan pengalamannya ketika melihat Ibu bersalin di lapangan? Coba. Ya usaha si ibu untuk kayak biasanya kayak ngedemnya gitu ya Bu ya. Ya. Terus Proses apa lagi? ngedemnya, terus proses pernafasannya seperti itu. Terus apa lagi?
Siapa, apa aja yang kalian lihat itu? Anda lihat pada saat melahirkan ibunya, di sekitarnya itu siapa biasanya yang Anda lihat? Ada bidan, ada perawatnya. Ya, Ada ada suami, bidan, keluarga. ada suami, ada keluarga, ya kan? Terus ibunya kondisinya pada saat itu gimana? Panik kah? Atau bisa senyum-senyum? Atau menangis? Seperti apa yang kalian lihat di sana? Ya, tentunya kalau pernah sudah melihat ibu bersalin kan biasanya kalau bidan kan sudah biasa ya melihat hal seperti itu. Jadi bidan itu memotivasi, bahkan mendampingin. Tapi yang lain-lainnya ketika melihat seperti itu ikutan tegang juga karena pada saat proses persalinan tentunya kan dimulai dari tahapan awal ya ibunya ada yang gelisah, ada yang tenang seperti itu. Dan kalau udah masuk saatnya di proses melahirkan, meluarkan janinnya, nah disitulah memang terlihat ibu agak sedikit apa ya, membutuhkan tenaga sehingga sampai keluar bayinya gitu kan yang kalian lihat ya di lapangan sana. Sampai pada akhirnya bayinya dibersihkan dan diberikan kembali ke ibunya dan ibu terlihat lebih bahagia, senang seperti itu. Nah, baik pengalaman-pengalaman itu nantinya sering kalian temukan dan perlahan-lahan kalian akan lebih apa ya tenang menghadapi ibu-ibu bersalin di lapangan sana. Kalau awal-awalnya mungkin kalau mahasiswa tetap ada perasaan was-was juga ikut dengan kondisi ibunya, begitu nggak sih? Karena baru pertama kali melihat melahirkan, apalagi yang belum menikah misalnya. Oh, seperti itu. Sehingga bukan ilmunya terkadang yang ada di benaknya. Jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh ibu bersalinnya seperti itu. Di situ pelan-pelan nanti kalau memang ingin menjadi seorang bidan harus bermental bidan ya, jangan ikut terlena ke pasiennya, ke ibu yang melahirkan gitu. Jadi ibunya menangis, jadi bidannya jadi malah sedih, nggak boleh. Bidan harus tetap tegar dalam mendampingi ibu bersalin, seperti itu. Ya, seperti itu. Nanti banyak pengalaman yang kalian temukan ketika lebih sering praktek ke lapangan, ke bidan, ke puskesmas, ke rumah sakit, seperti itu. Baik, jadi persalinan normal tadi proses hasil pengeluaran dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau tanpa intervensi ya. Kalau tindakan itu proses pengeluaran hasil konsepsi dari dalam uterus ke dunia luar tentunya melalui tindakan. Ini melalui tindakan contohnya seperti apa? Melahirkan dengan tindakan. Ada yang bisa Seperti menginfokan? sesar, Ya, sesar, sesar. atau juga Ya, kalau misalnya yang menggunakan alat itu, misalnya pada saat dia normal Bu, tapi dia menggunakan ya. alat itu termasuk tindakan bukan? Iya, misalnya dengan menggunakan alat vakum seperti itu Ya, forcep. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua jenis untuk persalinan tersebut. Nah, kita lihat persalinan normal, tadi sudah Ibu sampaikan bahwasannya suatu proses pengeluaran hasil konsepsi dari uterus melalui jalan lahir ke dunia luar tanpa intervensi. Berikutnya, nah, ada faktor yang mempengaruhi persalinan. Sudah pernah dengar ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persalinan? Faktor apa saja ini sudah ada sebetulnya, ada sex, passenger, power, psik, position, penolong, pendamping persalinan. Tadi pada saat saya tanyakan pengalaman di lapangan, apa namanya, ada yang menyebutkan ada penolong, pendamping persalinan, seperti itu kan ya. Lalu ada bidannya, ada apa namanya, ada posisi ibu pada saat melahirkan, terus bagaimana psikis ibunya pada saat melahirkan, seperti itu. Lalu bagaimana kondisi jalan lahirnya, itu disebut dengan psik. Jadi jalan lahir tersebut itu harus normal, harus tidak apa namanya tidak ada masalah. Artinya normal itu jalan lahir harus sesuai dengan
janin yang akan dilahirkan. Pernah mendengar bersalin di lapangan itu dengan kondisi lama nggak proses persalinannya? Lama dia, misalnya udah sekitar 20 jam belum lahir-lahir gitu. Pernah nggak menemukan kasus tersebut? Ada Bu yang 24 jam belum lahir juga ada Bu. Iya, 24 jam dia belum 24 jam lahir ya kan? Iya. Nah, itu biasanya dokter akan melihat ataupun bidan akan melihat mengevaluasi melalui partograf ya. Pernah dengar kan partograf? Nanti Anda belajar juga tentang partograf. Itu dinilai ternyata ada sesuatu yang bermasalah karena tidak sesuai dengan jam yang sudah dievaluasi dengan seharusnya melahirkan ternyata belum gitu. Nah, itu barangkali bisa disebabkan dengan kondisi jalan lahir di mana ukuran jalan lahir tidak sesuai dengan janin yang dikeluarkan melalui panggulnya gitu. Nah, itu faktor yang mempengaruhi persalinan. Sehingga kalau tidak sesuai akan mempengaruhi persalinan ya kan. Kalau misalnya janinnya lebih besar daripada panggulnya, bisa nggak lahir kira-kira melalui vaginam secara normal? Tidak, Bu. Enggak ya, kan kalau bayinya misalnya ukuran kepala lebih besar daripada ukuran panggul, tentunya nggak akan bisa terdorong ke bawah. Nah, dengan demikian pada saat kita mengidentifikasi, mengkaji, ya makanya ditanyakan itu ini anak pertama atau anak kedua, gitu kan? Kalau misalnya ini anak kedua, riwayat kehamilan persalinan nifas yang lalu harus dikaji juga kan? Misalnya oh, berat badan anak yang pertama dulu berapa, Bu, saat melahirkan gitu? Pernah nggak ditanya seperti itu ketika mengkaji ibu hamil lah contohnya? Pernah, Bu. Iya, pernah tentunya gitu. Ditanyakan usia kehamilannya, berat badan lahir bayinya. Karena kalau misalnya berat bayi lahir sebelumnya katakanlah 3.000 gram. Nah, ternyata sekarang ini setelah dipalpasi ya tinggi fundus sutrinya besar, tinggi, lalu dilakukan USG juga janinnya ternyata besar 3.800. Nah, itu kan perlu diantisipasi jangan sampai terjadi partus lama dikarenakan panggulnya normal tapi janinnya besar gitu. Itu akan menghambat proses persalinan untuk terjadinya normal. Nah, terus ada passenger itu hasil konsepsi. Nah, itu dia apanya. Kalau janinnya besar, jalan lahir normal pun itu akan mempengaruhi proses persalinan normal gitu ya. Lalu ada power. Power itu apa nih maksudnya di sini? Kayak hisnya Bu, kontraksi uterusnya. Ya, betul. Seperti kalau ibu itu kan mengedan ketika ada his gitu kan ya. Dia akan mengedan ketika ada kontraksi uterus. Jadi kalau misalnya hisnya tidak adekuat, ya, ibu mengedan pun itu akan tidak mempengaruhi kemajuan persalinan, hanya lelah saja yang dirasakan oleh ibunya. Jadi pada saat proses persalinan di kala satu aktif tentunya itu dibutuhkan his yang baik, his yang bagus. His yang bagus itu misalnya dia durasinya cukup sesuai dengan teori kita kan di atas 40 menit ya, 40 detik ya. 40 detik itu baru dikatakan adekuat. Dan berapa kali dalam 10 menit itu juga yang kita inginkan sebaiknya itu di atas 3 sampai 5 kali 10 menit. Baru dikatakan dia adekuat seperti itu. Nah, ketika ada his tersebut ya, baru ibu dianjurkan untuk meneran. Nah, ketika meneran, nah ibu dibutuhkan kekuatan yang maksimal. Oleh karena itu, tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman semua, teman-temannya, ibu harus didampingin oleh keluarga maupun suaminya. Untuk apa? Untuk mensupport salah satunya memberi nutrisi dan eliminasi, memberi makan, minum seperti itu dan memberikan support psikisnya, ya kan? Nah, pada saat di kala satu itu kan ibu masih bisa ngobrol-ngobrol
tentunya. Kecuali di kala 2, nggak mungkin ibu ngobrol-ngobrol udah dianjurkan meneran ya kan. Kalau di kala 1 kan belum meneran, masih kala observasi gitu. Ya disitulah perlu pendamping memberikan makanan, memberikan minuman untuk membantu kekuatan ibu nanti pada saat meneran seperti itu. Lalu ada psikis ya. Nah, psikis ini tentunya seperti yang kita diskusikan tadi, ibu banyak sekali mengalami perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pikirannya ya kan. Di dalam pikirannya itu apa? Apakah nanti saya bisa melahirkan secara normal nggak ya gitu? Apakah nanti saya setelah lahiran bayi saya normal nggak ya? Kan gitu ya. Apakah nanti kalau saya pas lagi lahiran, ini anaknya lengket nggak ya di jalan lahir saya, nggak keluar-keluar nanti gitu. Jadi banyak sekali yang dipikirkan oleh ibunya. Ada juga setelah nanti saya melahirkan, saya punya seorang bayi, jadi support itulah yang membuat ibunya kadang semangat untuk menghadapi proses persalinannya. Oleh karena itu perlu orang di sisi ibu bersalin, yaitu pendamping untuk memberikan semangat dan support tersebut, termasuk bidannya juga, pendampingnya ya, pendampingnya memberikan support. Kalau pendamping kan dia mengerti akan teori yang ada, jadi tidak hanya support psikis saja, jadi dia memberikan asuhan kebidanan berdasarkan kebutuhan ibunya pada saat itu. Seperti itu. Lalu ada posisi. Nah, posisi ini bagaimana posisi janin di dalam rahimnya ya. Misalnya dia letak oblik ya, apanya kan kalau yang normal itu nanti ubun-ubun kecilnya berada di depan gitu kan, masih ingat ya? Ubun-ubun kecil berada di depan sehingga pada saat ibu melahirkan dia pelan-pelan akan terjadi rotasi sampai dengan keluar apa namanya, ubun-ubun kecil, besar, kepala gitu proses persalinannya nanti. Nanti Anda pelajarin juga untuk apa pertemuan berikutnya. Ya posisi sangat mempengaruhi proses persalinan. Penolong dalam hal ini pendamping ya, pendamping itu diartikan bidannya atau yang menolong pada saat itu. Boleh juga dokter kandungan boleh gitu. Ada pendamping persalinan, ini termasuk keluarga dan suaminya, siapapun kakaknya juga boleh, yang penting yang dirasakan nyaman oleh ibunya. Boleh nggak kakaknya saja, yang lain nggak usah? Misalnya kalau pasiennya minta seperti itu, "Saya mau sama ibu saya aja," gitu, padahal ada suami, boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak Boleh, Bu. menurut kalian? Dia mau Boleh. sama ibunya saja, ada suaminya, nggak mau, "Suami saya suruh di luar saja," gitu. Sebagai bidan apa yang harus kalian lakukan? Apa yang kalian sampaikan ke keluarganya? Misalnya dia minta ibunya aja, suaminya keluar aja, yang lain keluar deh, saya sama ibu saya aja gitu. Bagaimana sikap kalian sebagai bidan untuk melakukan tindakan kondisi tersebut gitu? Mengiyakan sih, Bu, karena kan, sesuai kenyamanan si ibu ya. Mungkin, Mhm, dia kalau didampingin sama suaminya kurang percaya diri atau gimana gitu. Kalau didampingin ibunya dia jadi lebih percaya diri, lebih semangat lagi gitu, Bu. mhm, iya. Kita sebagai bidan kan mensupport bagaimana ibu tersebut nyaman. Kan tugas kita di situ seperti itu, di samping daripada mengobservasi kemajuan persalinannya. Jadi kita menyampaikan kepada keluarganya bahwasannya saat ini adalah yang diutamakan kepentingan ibunya dulu. Karena pada saat ini ibu yang mau melahirkan merasa nyaman dengan ibunya, sehingga yang lain boleh ditunggu di luar saja terlebih dahulu. Nanti ketika sudah lahir bayinya ataupun sudah ibunya siap untuk apa namanya, dipersilakan masuk keluarga, boleh semuanya boleh melihat satu persatu bergantian. Jadi kita harus pintar-pintar menyampaikan kepada keluarga sehingga keluarga pun bisa memahami kondisi yang dihadapin oleh ibunya. Seperti itu. Nanti akan kalian temukan. Atau kalian kalau sudah jadi bidan juga hal kayak gitu sudah pasti kalian temukan di lapangan. Dan harus baik, harus pintar, harus cerdas menyampaikan ke keluarga karena ada temuan di lapangan ketika disampaikan keluarganya marah. Seolah-olah bidannya yang nggak mau rame-rame gitu di ruang bersalinnya gitu. Sudah ada pernah menemukan itu nggak di lapangan ketika Anda di lapangan?
Ya, nanti itu akan ada di beberapa kasus seperti itu, makanya kita sebagai bidan itu harus betul-betul cara menyampaikannya itu diperhatikan kondisi keluarganya dan intonasi menyampaikan itu pun kita harus betul-betul pelan-pelan dan dimengerti oleh keluarga gitu. Ya, tapi kan kadang kita juga sebagai bidan sudah ditekan oleh kondisi pasien, kondisi ibunya, sehingga kita menyampaikan buru-buru gitu kan. Nah, tapi ya sudah hadapin saja di lapangan bahwasanya niat seorang penolong atau bidan itu adalah menyelamatkan ibu dan memang itu berdasarkan dengan apa yang kita pelajarin gitu ya. Seperti itu. Mm-mm. Ini sebetulnya saya ada video, ini bisa diputar nggak ya? Coba nih kita lihat sebentar videonya sambil melihat, menghayati, memahami apa namanya? Menganalisa ya. Ini berdasarkan yang ditemukan di lapangan nggak nanti kasusnya seperti itu. Ibu, maaf ini videonya ada suara atau memang nggak ada ya, Bu? Ini udah ada, oh ini nggak ada suara ya? Iya, nggak ada. Oh sebentar, saya ini dulu, saya stop video dulu. Suaranya nggak muncul ya? Iya, Bu, nggak muncul. Kalau di ibu kok ada suaranya ya? Atau ini sinyal ini muter-muter ini? Ini udah ada suara juga? Belum, Bu. Belum? Belum. Tapi videonya sudah berjalan. Iya, Bu, berjalan. Cuman suaranya yang nggak ada. Suara ya. Bayi siap dilahirkan. Ini Tahapan sudah? kedua atau kala 2 atau kala Udah, pengeluaran udah. atau disebut juga mengejan. Tahapan kedua persalinan atau kala 2 adalah proses pengeluaran bayi dari rahim, ditandai dengan kontraksi dengan jeda lebih sering dan semakin kuat. Secara perlahan, posisi bayi akan turun ke jalan lahir. Tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan akan menyarankan mams bersabar menunggu bayi turun sebelum memperbolehkan mams mengejan. Barulah ketika pembukaan sudah lengkap hingga 10 cm, mams diminta mengejan.
Kadang sulit menahan keinginan mengejan mams bila bayi sudah berada di bawah panggul. Dengan panduan bidan atau dokter, mams akan dipandu mengejan dengan kuat di saat yang tepat untuk mendorong kepala bayi keluar. Biasanya dengan 2-3 kali mengejan, kepala si kecil akan menyamping, kemudian berputar untuk bersiap menuju jalan lahir. Jika ini adalah persalinan pertama kali, maka kala kedua ini akan berlangsung sekitar 1-1,5 jam. Tapi, jika ini bukan persalinan pertama kali, akan berlangsung hanya setengah jam. Pada akhir tahapan ini, dokter akan melakukan episiotomi atau pengguntingan vagina. Proses tersebut dilakukan untuk melebarkan jalan lahir apabila diperlukan. Dan momen inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh mams, yaitu bertemu si buah hati yang telah dikandung selama 9 bulan. Tahapan ketiga atau kala 3 atau kala pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, mams pasti merasa lega dan bahagia. Tetapi masih ada tahapan yang mesti dilalui. Setelah bayi lahir, plasenta atau ari-ari akan menyusul keluar selang 6-15 menit kemudian. Pada umumnya, tahapan ini akan berlangsung cepat, tidak nyeri, serta tanpa masalah. Pada tahap ini juga akan dilakukan penjahitan luka robek akibat jalan lahir. Sebelum dijahit, mams tak perlu khawatir, karena biasanya akan diberi suntikan obat bius lokal untuk mengurangi rasa nyeri. Yang terakhir, tahapan keempat atau kala 4, tahapan ini merupakan tahapan observasi atau pengawasan kemungkinan ada perdarahan serta pengawasan kontraksi rahim setelah persalinan kurang lebih selama 1 jam. Pada tahap ini, plasenta atau ari-ari telah keluar dan tidak boleh ada perdarahan pada vagina. Kala keempat justru saat kritis bagi wanita yang memiliki risiko perdarahan pasca melahirkan. Jika semuanya aman, mams hanya perlu merawat luka di area vagina dengan menjaga kebersihannya. Itulah 4 tahap persalinan normal yang harus mams ketahui. Jadi, jangan khawatir dan takut lagi ya menghadapi persalinan normal. Jika ada pengalaman persalinan normal, tuliskan di kolom komentar ya mams. Oke. Saya kok stop share sih, sebentar saya share lagi. Dari video yang barusan kita dilihat, kira-kira apa yang ada di videonya masih muter nih sebentar. Ini loadingnya agak lama ya. Sebentar ya.
Oke, coba silahkan untuk siapa yang bisa berpartisipasi setelah video ditampilkan tadi, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari video tersebut? Silahkan, Mbak Yuyun. Ini slide-nya agak ini nih sebentar sambil saya ke slide berikutnya setelah video. Kira-kira tadi dari videonya apa yang bisa disimpulkan oleh Mbak Yuyun? Iya, Bu. Ya, Bu, suara saya apa kedengaran, Bu? Kenapa? Kenapa Mbak Yuyun? Orgasme Maaf, Bu. yang besar, sumber orgasme yang paling suara- besar dan sudah pasti bisa sumber orgasme yang paling besar dan sudah pasti bisa adalah klitoris dan sangat simpel itu adalah klitoris. Bentar. Ini agak nge-lag ini apa ini? Jadi secara anatomi ya yang namanya klitoris itu, jadi kita melihat misalnya vulva ya, nih anggap aja ini adalah vulva. Vulva itu memiliki 3 titik ya, titik yang paling atas yang sebesar biji kacang hijau itu adalah klitoris. Nah, yang di bawahnya lagi itu adalah saluran kencing atau urinary. Masih ada kedengaran suara ya? Iya, Bu, masih, Bu. Saya pikir Ibu lagi memutarkan video. Iya, ini mungkin masih jalan ini videonya. Sebentar saya close dulu. Sebentar. Ini dia ada di slide berikut ini. Ibu, maaf, ini anggotanya kita kurang, Ibu. Kenapa? Soalnya banyak. Ini anggotanya banyak yang keluar. Jangan. Ini direkam soalnya. Oke, kita lanjut aja yang ada aja berikutnya ya. Saya share ulang lagi materinya. Oke, Mbak Yuyun, nggak apa-apa. Direspon, Mbak. Apa kira-kira yang ini ininya kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan, Ibu. Kelihatan ya. Baik, tadi dari video apa yang bisa disampaikan, Mbak Yun? Baik, tadi kan diputarkan menjelaskan tentang kala 1, kala 2, sampai kala 4. Betul. Yang pertama itu dari mana pembukaan dari mulainya 0, terus turunnya langsung dari pembukaan 1, terus janin akan mulai turun ke bawah sampai kalau misalkan lancar dengan sampai pembukaan 10 cm yang dimana kayak masuknya kepala terus rongga panggul dengan kehamilan yang mencukupi sekitar 37 minggu begitu, Ibu. Terus yang kedua itu ada kala pengeluaran yang dimana pengeluaran yang dirasakan mungkin kayak ada rasa mulas kayak dari
panggul, terus ke belakang, ke depan, terus ibu mulai kayak melemah gitu ibu. Terus kayak dengan kondisi rahim itu kayak terasa agak kencang. Terus kayak ada juga diiringi dengan kayak lendir kayak bercampur dengan darah. Itu Ya, dari jalan lahir. ya, Terus kayak ada selanjutnya diiringi dengan tadi keluar cairan ketuban. Setelah keluar lendir itu keluarnya cairan ketuban yang berwarna jernih. Kalau misalkan lihat dulu ketubannya, kalau misalkan warna hijau berarti dia mekonium, atau dia kalau jernih berarti atau dia utuh gitu, atau kekuningan dari jalan lahir. ya. Terus dari kala 1 tadi itu berlangsungnya dari sekitar 12 sampai 18 jam. Kalau misalkan anak pertama, kalau misalkan anak kedua itu pembukaan tuh biasanya lebih cepat dibandingkan dengan anak yang pertama gitu. Iya. Sedangkan dari kala pengeluaran tadi pas saya lihat di video itu kayak ibunya itu kayak kekuatan kayak ada kayak dorongan kayak tadi his itu kayak power yang ibu paparkan di materi sehingga bayi lahir. Sedangkan di susu dengan kala 3 itu di mana proses waktu pelepasan dan pengeluaran ari-ari. Dan kala 4 itu waktu 1 sampai 2 jam setelah lahirnya ari-ari plasenta, atau kalau misalkan tidak keluarnya plasenta 30 menit itu disebutkan retention plasenta. Begitu, Tuh. Ibu. Iya, bagus. Mbak Yuyun, terima kasih atas jawabannya yang sudah menganalisa video yang Ibu tayangkan barusan ya. Yang lain bisa menambahkan lagi kan sampai kala 3, kala 4 itu seperti apa? Karena memang kita di sini membahas sampai di kala 1 saja dulu ya. Nanti kala 2, kala 3, kala 4 selanjutnya. Namun demikian kan sebelumnya sudah saya infokan bahwasanya materi ini perlu diketahui terlebih dahulu gitu ya, dan ini sudah ditemukan di praktek-praktek yang Anda temukan di lapangan gitu. Jadi berdasarkan temuan itu dan teori yang sudah dipelajarin boleh di-share di sini. Itu ya. Silakan yang lain, bagaimana tadi analisa video yang menurut kalian pahamin? Mbak Imelda? Siapa nih? Mbak Anissa? Baik, terima kasih ya untuk materi ini kan memang perlu kalian ulang karena setiap kali nanti ke lapangan pasti yang namanya bidan akan menemukan kasus ini. Nanti yang bidan senior, bidan muda, bahkan mahasiswa ini sangat perlu diulang-ulang materinya. Ibu ngajar di kelas alih jenjang yang mana mereka sudah bidan, tapi kan mengambil jenjang berikutnya, materi ini juga yang disampaikan gitu. Karena sering sekali di lapangan itu sudah melakukan sesuatu ya berdasarkan apa yang didapatkan ilmu sebelumnya, tapi ketika kita merefresh ilmu lagi itu banyak yang terlupakan seperti itu. Kenapa ini materi sering sekali saya tekankan harus diulang-ulang? Karena ini yang namanya bidan mengerjakan hal ini gitu. Nggak keluar dari sini, bersalin, ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi gitu kan. Walaupun nanti bidan itu seluruh siklus kehidupan oleh perempuan itu tetap ditanganin atau dipelajarin oleh bidan. Tapi yang utama adalah ibu hamil, bersalin, ibu nifas, pasca salin, dan bayinya. Jadi hal ini harap berulang-ulang dipelajarin gitu. Sudah paham pun nanti ketika sudah tidak dibuka lagi teorinya, masuk ke lapangan. Nah, kalau nggak berdasarkan teori, itu sering sekali terjadi masalah pada saat kita melakukan tindakan gitu.
ya. Nah, sekali lagi persalinan itu tadi memiliki 4 tahap gitu kan ya. Ada tahap pertama itu kala 1 persalinan, kala 2, kala 3, kala 4. Kala 1 itu ya dimulai dari pembukaan serviknya yang belum ada 0 sampai dengan 10 cm. Nah, di dalam kala 1 ini kan terbagi 2 fase ya. Masih ingat nggak? Ada 2 fase laten dan fase Aktif. aktif gitu ya. Fase laten itu di mana pembukaannya dia masih 0 sampai dengan 3 cm gitu kan ya. Dan di situ ibu masih biasa-biasa saja terlihat. Masih bisa ketawa, masih bisa ngobrol, bisa jalan, bisa tiduran gitu. Bahkan kalau misalnya ibu bersalin datang ke bidan udah keluar darah lendir gitu kan, sudah pernah pasti mendengar di lapangan. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan dalam ternyata pembukanya masih 2 cm gitu kan. 2 cm. Nah, pada saat itu ibu diperbolehkan pulang, begitu nggak sih yang kalian temukan di lapangan? Ibu diperbolehkan pulang, namun dianjurkan kalau nanti kontraksi uterusnya sudah lebih sering gitu kan, dan keluar dari kemaluan itu semakin banyak, misalnya ada lendir, campur darah, nanti ibu datang segera ya, gitu kan, kita menyampaikan ke ibu yang mau bersalin. Nah, sampaikan juga ke pendampingnya bahwasanya ini harus diawasin, ibunya harus ditemenin, harus diberikan support juga, diberikan makan, karena pada saat itu ibu masih enak makannya, masih enak minumnya. Nanti kalau sudah masuk di tahapan berikutnya udah nggak mau lagi ibunya makan, sementara kita kan butuh tenaga untuk mengejan, meneran gitu. Nah, pada kala 1 awal itu ibu diberikan support, makan, minum secukupnya. Nah, lalu ada fase aktif. Di dalam fase aktif itu ibu sudah harus diobservasi. Nah, alat untuk mengobservasi yang biasa kita lakukan itu adalah ada instrumen yang namanya partograf, ya kan? Partograf itu adalah suatu alat atau suatu instrumen untuk menilai kemajuan persalinan normal, ya. Semua kondisi ibu, perkembangan ibu bisa dilihat di lembar partograf tersebut. Jadi kalau sudah masuk fase aktif, kita masukkan ke dalam partograf yang mana pembukaan itu dimulai dari 4 cm sampai dengan lengkap nantinya. Nah, ketika kita periksa dalam pertama kali, kita temukan pembukaan serviks ibunya katakanlah 5 cm, berarti kita mengisi di partograf mulai dari angka 5. Nanti Anda belajar juga sih untuk pertemuan berikutnya, lalu diobservasi. Nah, kalau misalnya di angka 5, berapa lama lagi kita nilai? Ya 4 jam kemudian gitu ya. 4 jam kemudian dinilai lagi sampai dengan pembukaan lengkap. Seperti itulah. Di fase kala 1 itu ada 3 fase. Ada fase akselerasi namanya, di mana di situ pembukaan serviks dari 4 cm sampai dengan berapa cm? Dari 4 sampai dengan 5 cm, ya kan, akselerasi. Lalu ada dilatasi maksimal 5 cm sampai dengan 9 cm. Di situ fase yang paling cepat dia. Nah, lalu ada deselerasi. Deselerasi itu dari pembukaan 9 ke 10. Kenapa deselerasi itu kok turun lagi ya? Pembukaannya hanya bertambah 1 cm. Memang di situ setelah tadi terjadi fase dilatasi maksimal itu kan kontraksi kencang banget ya dan sering. Nah, ada kalanya kontraksi pun lelah. Sama kayak kita bisa lari maraton kencang-kencang atau lelah kan, sama kontraksi juga uterus juga sama seperti itu. Dia turun dan di situ fase istirahat namanya, dan akan siap-siap nanti ketika muncul lagi saatnya sudah lengkap, itu HIS-nya naik lagi. Disitulah untuk ibunya dianjurkan meneran, fase pengeluaran. Kan kalau sudah lengkap biasanya kalau di lapangan kan periksa dalam, oh ini pembukaan sudah lengkap, porsionya udah nggak teraba gitu kan. Pernah dengar ya? Terus air ketubannya masih utuh, karena diraba selaput ketuban masih teraba gitu. Lalu apa nih, kepalanya di bawah, ubun-ubun kecilnya sudah di depan, molasenya tidak ada gitu kan, yang pernah kalian dengar di lapangan. Nah, ketika pada saat itu
ibu saatnya boleh dipimpin untuk meneran. Tentunya kalau misalnya air ketuban belum pecah, ya diamniotomi, ya kan, dipecahkan air ketubannya. Lalu bayinya dilahirkan seperti itu. Nah, itu semua fase kelas 1. Fase lebih panjang untuk kita melakukan observasi pada ibu ingin bersalin. Gitu. Makanya kita hari ini belajar kelas 1 sebetulnya ya, membahas mengenai kelas 1 dulu. Yang penting kalian paham di kelas 1 dulu, baru bisa ke kelas 2 nantinya. Kelas 2 kelas pengeluaran, dan itu pertemuannya masih panjang. Lalu ada kala 3, kala 4. Nah, tahap demi tahap ini nanti akan dipelajarin secara keseluruhan, sehingga kalau sudah paham keempat kala ini, baru Anda akan diberikan untuk didampingin pertolongan persalinan. Jadi berdasarkan teori dulu, setelah teori dipahamin, dipelajarin, lalu dipraktekkan. Awalnya melihat dulu di lapangan bagaimana sih terjadinya persalinan yang dipelajarin di kampus gitu kan nantinya. Baru setelah terjadi di lapangan, oh seperti itu. Ada nggak sering terjadi perbedaan antara teori dan praktek di lapangan yang kalian temukan? Ada, Bu. Bahkan Ada. ya, dari SOP Apa? juga ada juga. Dari langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya Iya, juga benar. ada. Oke. Kadang-kala begini, SOP ataupun teori itu ada kesenjangan karena apa? Dikarenakan kondisi lapangan dan sarana prasarana. Seperti itu kan? Tetapi maksudnya kalau di dalam proses persalinan ini nanti misalnya terjadi mulai dari kala 1 sampai kala 4, nah kan udah dapat materinya nih, kala 1. Nah ini harus diterapkan di lapangan sana. Contohnya tadi seperti kala 1 kan ada 2 fase yang kita pelajarin kan, ada laten, ada aktif gitu kan. Nah di laten itu kan kita amatin nih, seperti kita lakukan, dasar kita melakukan laten dan aktif itu kan pembukaan serviks. Pembukaan serviks itu dari mana kita ketahui? Dari periksa dalam, ya kan, dari 2 jari ini gitu. Nah ketika kita periksa pembukaan 3 cm berarti masih fase laten gitu kan ya. Nah, ketika fase laten, apa yang harus kita lakukan tadi sebagai bidan ketika dia datang ke praktek bidan lah misalnya, kan ini normal-normal saja dianggap persalinannya. Kan kalau misalnya masih 2 cm, 3 cm rumahnya di tetangga kita. Dia lebih nyaman di rumahnya, boleh nggak kita pulangkan? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Dia lebih nyaman kan kita asuhan. Asuhannya apa yang dianggap apa dirasakan ibunya lebih nyaman. Boleh Bu, nanti kalau sudah lebih sering datang ya ke sini gitu. Jadi ini berdasarkan teori ini nanti diterapkan ke lapangan ke ibunya gitu. Nah, adapun kesenjangan yang kita temukan itu misalnya seperti tadi itu kala 1 itu kan ada berapa lamanya sekitar 7 sampai 13 jam gitu kan. Ternyata dia terjadi 20 jam. Ada kan di teori itu pun tapi ada, tapi itu nanti masuk ke apa namanya udah tidak normal, udah masuk pengawasan berikutnya gitu. Dan lain sebagainya ketika di lapangan misalnya di kala 1 nih masih pembukaannya sudah apa namanya sudah hampir lengkap gitu kan. Nah, yang kita lakukan berdasarkan teori tadi ngapain? Memberi support, ya kan kalau hampir lengkap itu kan kita menyiapkan alat, ini kan masih berdasarkan teori dulu nih kita terapkan di lapangan. Belum ada kesenjangan di sini, makanya perlu mempelajari teori ini. Gimana kita mau praktek di lapangan kalau teorinya pun nggak paham? Ya kan, karena bidan itu menolong nyawa dia, bukan menghitung uang, bukan menghitung barang gitu kan. Yang kita kerjakan nyawa, menyelamatkan nyawa ibunya maupun janinnya, bayinya gitu. Jadi betul-betul teori itu harus kita pelajarin dan pahamin gitu. Dan itu yang kita terapkan di lapangan. Nah, ketika ketemu kesenjangan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita kondisikan nih bagaimana kondisi lapangan, kondisi sarana prasarananya. Contohnya bisa di dalam kala 2-nya itu yang sering sekali keluar dari teori pada saat menolong. Ya kan? Yang kalian lihat di lapangan contohnya pada saat di teori kalian menemukan bahwasannya ibunya
ditolong secara alami gitu kan. Di lapangan sering masih terlihat nggak ibunya dibantu untuk meneran, didorong pundus ibunya. Atau misalnya ibunya diteriak-teriak, ayo Bu, cepet Bu, ini gitu. Padahal di teori kita belajar bahwasanya asuhan kebidanan persalinan itu tidak boleh memberikan respon yang membuat ibunya takut gitu kan yang kita pelajarin. Tapi kenapa terjadi di lapangan itu? Karena kondisi. Karena di lapangan itulah realnya seorang bidan menolong nyawa seseorang sehingga apa yang kita rasakan itu yang kita lakukan pada saat itu. Nah, di situ butuh memang menyelaraskan antara teori dan praktek gitu. Jadi nanti ketika kalian melakukan suatu penelitian, nggak apa-apa kalau memang ditemukan kesenjangan, tapi pasti dong ada alasannya. Seperti yang Ibu sampaikan ada alasannya gitu. Katakanlah nolong persalinan di sana tempat sampahnya ada 2 macam gitu. Padahal di teori kita misalnya ada 3. Kenapa? Karena kondisi prasarana-prasarana yang disiapkan seperti itu. Jadi pada saat melakukan pendokumentasian ataupun laporan ditulis berdasarkan apa yang ditemukan, lalu disampaikan apa alasannya di sana gitu. Jadi jangan membuat sesuatu yang aneh. Memang seperti itulah kondisinya. Asalkan tujuannya masih menyelamatkan ibu dan janinnya. Gitu ya. Udah paham sejauh ini? Sudah, Ibu. Ya. Jadi kala 2, kala pengeluaran tadi sudah dijelaskan di awal. Kala 3, kala mengeluarkan uris, tadi sudah disampaikan oleh Yuyun juga, bahwasannya kita membutuhkan waktu kalau normal itu sekitar 5-15 menit ya. Karena kalau di kala pengeluaran plasenta ini, kalau sudah lebih 15 menit dia belum lahir, dia harus diberikan injeksi oksitosin yang kedua. Gitu ya. Karena di yang pertama tadi sudah diberikan segera pada saat bayi lahir gitu. Lalu setelah 15 menit nggak lahir ada intervensi kita, yaitu memberikan oksitosin kedua, lalu tunggu lagi sampai dengan 30 menit. Ketika 30 menit misalnya dia nggak lahir juga, nah ada tindakan berikutnya gitu kan. Pernah dibaca nggak di buku? Apa yang harus kita lakukan kalau 30 menit plasenta belum lahir? Kita akan merujuk, Ibu. Ya, merujuk, karena kan ini lahirnya di bidan tadi ya. Kita merujuk bahwasannya nanti di rumah sakit tersebut itu akan dilakukan sesuatu untuk mengeluarkan plasentanya. Nah, sesuai dengan teori yang dipelajarin, di rumah sakit nanti diapain itu ibunya? Manual plasenta, Bu, mungkin. Ya, akan dilakukan manual plasenta oleh dokter ataupun bidan yang sudah diberikan wewenang di rumah sakit tersebut gitu ya. Karena di praktek bidan kan itu tidak diperbolehkan gitu kan. Nah, tapi kita udah tahu teorinya bahwasannya 30 menit plasenta tidak lahir, ya itu harus dilakukan manual, segera dilahirkan dengan cara manual plasenta. Tekniknya nanti juga teorinya tentunya kalian akan pelajarin, tapi batasan wewenang kita sebagai bidan harus dipahamin juga gitu. Tidak sampai ke sana kecuali nanti Anda bekerja di suatu rumah sakit. Nah, di sana itu sudah ada izin memang diberikan kewenangan oleh bidan tersebut di bawah pengawasan dokter objin biasanya itu akan dilakukan oleh bidan rumah sakitnya, seperti itu tahapannya. Lalu ada kala 3, kala 4. Kala 4 ini 2 jam observasi setelah pasca salin. Nah, kesannya di sini kan ibu bersalin itu udah santai ya, udah nyaman ya, udah aman gitu kan. Bayinya sudah lahir, ibunya sudah tinggal tidur-tiduran. Menurut kalian aman nggak di kala 4 ini sudah? Aman nggak di kala 4 sudah kondisi ibu? Belum, Ibu. Belum, karena di kala 4 ini banyak sekali yang kecolongan. Iya, benar. Banyak yang Ya, pendarahan. kecolongan di sini, ya kan? Udah lahir bayinya, ibunya udah tiduran, udah nyusuin gitu kan. Bidannya akhirnya santai untuk ngerjain yang lain gitu. Ternyata karena kurang informasi ke ibunya atau kurang observasi oleh bidan yang memang harusnya tetap mengobservasi, nah terjadilah perdarahan biasanya yang tidak terduga dan ibunya pun diam-diam saja gitu. Dia pikir mungkin ya perdarahan seperti ini kali mau melahirkan gitu kan. Padahal
udah lebih dari 500 cc. Kalau sudah lebih dari 500 cc kan sudah terjadi perdarahan namanya kan. Nah, makanya di kala 4 ini nanti ada observasi 15 menit, observasi pada 1 jam pertama itu setiap 15 menit gitu. Jadi dalam 1 jam itu kan 2 jam pasca lahir tadi kan. Jadi dalam 1 jam pertama setiap 15 menit ibunya harus dicek tuh perdarahannya, TTV-nya, kondisi ibunya ditanyakan. Jadi lihat dari atas dulu nih, lihat ibunya semuanya baik-baik saja, lihat kondisi kontraksinya apakah masih baik. Kalau kontraksi masih baik, uterusnya nanti agak keras dia. Agak keras gitu kan, nggak boleh dia di atas pusat. Kira-kira apa? Kenapa uterus ibunya kalau setelah lahir bayinya nggak boleh di atas pusat pada saat kita periksa? Apa yang kalian ketahui? Setelah bayi lahir, tinggi fundus uteri harus berada di bawah pusat, 2 jari di bawah pusat. Seperti itu kan yang pernah dipelajari kan? Kira-kira kenapa? Bukan kira-kira, kenapa kok seperti itu? Kalau dia di atas pusat, bermasalah nggak? Iya, Bu. Ya, bermasalah dong. Nah, apa yang bisa terjadi? Ada apa di situ? Dia tinggi fundus uterinya tinggi. Dicurigai janin kedua mungkin. Janin kedua itu kita observasi pada kala 3 sih sebetulnya. Kan ini plasenta udah lahir ya kan? Jadi udah di kala 4 ini sebetulnya udah lewat. Kalau di kala 3, di kala 2 itu tadi cek janin kedua. Nah, itu ada tindakan kita tuh di kala 2. Setelah bayi lahir, cek uterusnya, cek apakah ada janin kedua atau tidak. Nah, kalau tidak baru dilahirkan plasenta. Nah, setelah lahir plasenta kan berarti udah keluar dong sama plasenta-plasentanya semuanya, ya kan? Kalau udah keluar plasenta kan logikanya nggak mungkin ada janin kedua di dalam gitu kan? Nah, kira-kira kalau masih tinggi uterusnya, kira-kira apa nih? Kok bisa masih tinggi? Kan udah lahir plasenta, udah lahir janinnya. Cek apakah kandung kemih ibunya itu kosong atau penuh. Yang menyebabkan seringkali terjadi perdarahan adalah itu. Karena kandung kemih ibunya penuh. Sehingga adanya dorongan blast yang penuh oleh kemih, ya kandung kemihnya penuh terdorong ke atas sehingga uterusnya tidak bisa berkontraksi secara maksimal, ya kan? Dan akan terjadi perdarahan karena pada saat kala 4 pun kita harus mengharapkan kontraksi yang baik. Uterusnya harus berkontraksi, kalau nggak berkontraksi ya itu yang menyebabkan perdarahan. Gitu. Jadi betul-betul diperhatikan kandung kemih ibunya yang paling simpel itu. Itu yang seringkali kita kecolongan. Bidannya sudah menganggap aman, ibunya pun sudah tidak merasakan lagi itu karena bahagianya gitu kan. Oh bayiku udah lahir gitu. Jadi dia nggak ngerasa lagi. Kalau kita yang normal kan pengen buang air kecil kan, aduh kok nggak enak, pengen langsung ke belakang gitu kan. Ibunya karena belum bisa turun dari tempat tidur, bahagia dengan lahir bayinya, penuh kandung kemihnya, dia udah nggak merasakan lagi. Jadi dibiarin aja, terjadilah perdarahan. Nah, itu yang terjadi sering sekali kematian ibu disebabkan oleh perdarahan di situ kondisinya. Gitu. Jadi betul-betul kalian pahamin ini adalah penekanan materi yang memang sering sekali calon bidan itu harus betul mengingat ketika nanti pada saat di lapangan itu yang harus diperhatikan. Karena kecolongan itu tadi yang Ibu sampaikan gitu. Nah, selain daripada kandung kemih itu ada juga plasentanya tertinggal di dalam uterusnya. Misalnya selaputnya sih, selaput yang sering kali gitu. Makanya kan kita pada saat mengeluarkan plasenta itu ada manajemen aktif kala 3, nanti dipelajarin juga itu. Nah, ada cara bagaimana mengeluarkan plasenta sehingga semua akan keluar beserta dengan selaput-selaputnya gitu. Nah, ketika itu selaputnya tertinggal sedikit saja akan mempengaruhi kontraksi uterus.
Sehingga kalau uterusnya tidak berkontraksi akan mempengaruhi perdarahan yang keluar gitu. Jadi yang kedua ini perlu selalu diingat ya, ketika nanti sudah di lapangan atau mau jadi bidan gitu, hati-hati di kondisi saat ini. Karena kalau yang kala 1, oke, bidannya juga masih ini, tapi kan bidannya juga deg-degan biasanya di situ, mau nolong lahiran kan. Wah, nanti nolong lahiran kala 2 aman nggak sih gitu biasanya tuh. Karena kalau di kala 1 ada masalah rujuk masih aman. Kalau kala 2 terjadi masalah ngerujuknya susah nggak sih menurut yang kalian bayangkan? Iya Susah. kan? Iya Iya. kan agak repot gitu kitanya. Misalnya kala 2 dia lama bersalin. Nah, itu kan agak penuh ekstra kita tenaganya. Apalagi kepalanya udah lahir tahu-tahu macet bahunya. Apa enggak jantungan bayinya, bidannya biasanya kayak gitu. Kepalanya sudah keluar, bahunya belum keluar, macet. Masa dibiarin? Nggak mungkin kan? Dilakukan rujuk. Nah, dirujuk itu kan memerlukan waktu yang lama. Sementara tali pusat itu bayi pada saat sebelum dilahirkan itu dia semuanya dari tali pusat, bernapas, makan, gitu kan? Ketika dirujuk tali pusatnya ini terjepit, kan bayinya pasti meninggal. Oksigennya nggak mengalir ke tubuh bayinya gitu. Bagaimana jantung seorang bidan pada saat menolong persalinan seperti itu? Nah, bidan pun pada saat kala 1 itu masih ada kekhawatiran yang luar biasa, nanti nolong kala 2-nya aman nggak ya? Nah, bidan-bidan yang memang baru nanti terjun ke lapangan itu akan merasakan. Nanti kalau kalian praktek itu ingat aja gitu kata-kata saya ini. Tapi maksud saya bukan nakut-nakutin. Persiapkanlah diri kalian ketika nanti memasukin ke lapangan kerja tersebut. Dengan ini berarti kan harus menguasai teori. Oleh karena itu nanti bidan itu tidak hanya mempelajari yang normal-normal saja, mempelajari yang patologinya. Jadi ketika nanti di proses normal terjadi masalah, oh iya saya udah dapat teorinya, apa yang harus saya lakukan? Jadi ketika merujuk pun ke rumah sakit, disampaikan berdasarkan SOP yang sudah kita kerjakan itu tidak terkena masalah di tempat rujukan. Tapi ketika kalian merujuk udah asal-asal, bidannya juga siap-siap akan kena sanksi di rumah sakitnya dan biasanya secara verbal juga kena tekanan gitu. Itu yang sering sekali terjadi. Makanya harus menguasai teorinya terlebih dahulu. Makanya saya bilang sebetulnya teori ini sangat penting untuk calon bidan untuk diulang-ulang ya. Karena ini adalah materi yang harus melekat di pikiran, di jiwa, di semua tubuh oleh calon seorang bidan gitu. Ketika nanti ke lapangan ya itulah terkadang jadi hambatan, bidannya akhirnya nggak siap praktek di lapangan, beralihlah profesinya, kan sayang sudah ngambil sekolah bidan mahal-mahal ya kan. Nah, oleh karena itu materi ini harus diulang-ulang, harus walaupun udah lulus nanti harus dipelajarin kembali, pelajarin. Makanya ada kita pelatihan APN, pelatihan apa yang berbau kebidanan itu nanti diikutin saja. Di dalamnya materi-materi ini juga gitu. Oke ya, sampai di sini untuk tahapan persalinan sudah bisa dipahamin ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit nanti kalian akan pelajarin kembali karena kalau materi ini kan sekali, 2 kali itu apalagi bidan pemula tidak tidak akan nempel di pola ingatnya. Harus dibaca lagi, dipahamin lagi seperti itu. Baik, kita udah masuk ke tahapan persalinan kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Ya, yang mana kita di sini fokus di kala 1, kala yang belum lahir bayinya, masih kala observasi di awal. Berikutnya, oke. Nah, sekarang kita agak santai dulu nih. Tadi udah agak serius ya mikirnya ya. Sekarang santai dulu, kita baca dulu kasusnya. Kira-kira nanti kita pecahkan bersama. Karena memang materi kebidanan seperti itu. Kita mau bikin santai-santai juga nggak bisa juga gitu. Gimana kita mau pelajaran santai, orang materi yang kita tangkap ini harus serius. Serius nggak menurut kalian materinya?
Serius, Bu. Tegang nggak menurut kalian materinya seperti ini? Tegang, apalagi ada soal-soal. Saya Nah, tulis. sebetulnya saya memberikan soal ini untuk merilekskan pikirannya, tujuannya itu, jangan semakin tegang gitu. Tadi kan udah materi nih, udah ngebayangkan di pikirannya itu kan udah berkecamuk nih, oh iya bayangin persalinan gitu kan, udah macem-macem dibayangin. Nah, Ibu tampilkan kasus, jadi kasus ini membaca, lalu diamatin, dipikirkan. Nah, karena ini memang level akademi kita nggak eh, sebutkan ini gitu, nggak begitu. Jadi kita menganalisa kasus. Nah, ini juga nanti kalian akan menemukan kasus-kasus demikian itu pada saat komprehensif, uji komprehensif. Bayangkan saja uji komprehensif nanti 180 soal kasusnya begini semua. Nah, tentunya ya harus latihan dari sekarang. Saya rasa waktu kasus pelajaran kehamilan juga harusnya sudah diperkenalkan kasus seperti ini. Seharusnya gitu, tapi dia masih di level kehamilan. Ya kan? Ibu sekarang membuat kasus ini di tahapan level persalinan gitu. Jadi membiasakan dia membahas kasus sehingga nanti pada saat ujian akhir atau ujian komprehensif tidak tidak awam gitu. Udah terbiasa membaca kasus jadinya. Silakan coba Mbak Iva, apa kabar? Masih hadir? Masih, Bu. Ya, coba Mbak Iva bacakan kasusnya. Kasusnya, seorang perempuan datang ke BPM usia 23 tahun, hamil anak pertama ya. Usia kehamilan 38 minggu dengan keluhan mulas masih jarang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadinya 80, terus suhunya 36,7. Pernapasan. Denyut janinnya 144 kali per menit, kontraksi 2 kali per 10 menit, durasinya ya masih ini 45. Pemeriksaan dalam parsio lunak, pembukaan serviks 3 cm, selaput ketuban utuh, kepala H3. Apakah asesmen kasus di atas? Apakah asesmen kasus di atas gitu ya. Nah, sekarang udah dibaca. Sepertinya kalau saya tangkap, kalau baca kasus belum dipahamin ya, Mbak Ida ya. Ya. Ya, jadi satu persatu kita ambil kata kuncinya dulu. Karena kita ini belajar persalinan, lihat dulu pembukaan serviknya. Jadi kalau persalinan itu semuanya berawal dari pembukaan servik. Ngisi partograf juga nanti semuanya melalui pembukaan servik kita ngisinya. Ini 3 cm. Nah, tadi 3 cm setelah kita belajar, 3 cm itu masuk di kelas 1 fase apa tadi? Laten. Fase laten ya, fase laten. Kita lihat HIS-nya juga dia masih 2 kali dalam 10 menit. Tapi ini durasinya udah bagus nih, 45 detik. Ya, kalau bagus itu kan 40 ke atas gitu kan. Kalau misalnya dia masih sedang nanti 20 sampai 40. Kalau kurang baik itu masih 20 ke bawah gitu. Nanti ketika belajar partograf itu ada tanda-tandanya. Misalnya kalau belum bagus di bawah 20 dia titik-titik diisi di kotaknya. Kalau sudah 20 sampai 40 dia garis-garis gitu kan. Kalau sudah 40 ke atas dia penuh diisi kotak-kotaknya. Nanti kalian akan lihat sendiri bagaimana cara mengisi partograf. Nah, kalau di sini kalau dilihat dari apa namanya? Ini nih dari 2 kali dalam 10 menit gitu kan. Kalau dilihat ini masih agak kurang sering ya. Harusnya kan 3 kali diharapkan gitu kan, 3 sampai 5 kali 10 menit. Nah, karena ini memang dia di fase laten, ini masih normal. Ini masih normal gitu. Terus apa namanya? Dengan demikian porsionya sudah lunak 3 cm. Nah, ini 3 cm, HIS-nya dia normal. Terus semuanya ini baik-baik saja, kepala di HOTS 3, kepalanya sudah turun banget karena di anak pertama gitu. Terus apa asesmen atau diagnosa ya? Asesmen itu
sama seperti diagnosa karena kita bidan membiasakan tuh menyebutkan asesmen kasus tersebut di atas. Coba. Karena pengalaman saya juga ngajar di kelas lain yang sudah jadi bidan, mereka sudah jadi bidan, ketika diberikan kasus begini, menyebutkan asesmen itu kurang tepat. Gitu. Jadi harus memang belajar menggali kasus lebih banyak mahasiswa kebidanan itu. Kira-kira yang pernah atau yang pernah kalian membuat asesmen kasus kehamilan dulu bagaimana? Apa yang dicantumkan terlebih dahulu? Dimulai dari mana kita membuat asesmen? Siapa yang yang mau kontribusi? Waktu kehamilan sudah pernah bikin kasus? Sudah pernah menggali kasus? Coba ini, kalau membuat suatu asesmen ini, kalau data subjektif objektif sudah paham? Sudah ya, sudah membuat asesmen, sudah membuat pendokumentasian kan? Oh sudah kalau dokumentasi. Data subjektif itu kan, jadi suatu kasus itu dia terdiri dari data subjektif, data objektif, lalu ada asesmen, lalu nanti ada tindakan atau pelaksanaan gitu kan di pendokumentasian kita. Nah, di sini kita lihat dulu nih data subjektifnya apa saja. Ada nama ibunya, identitasnya, ya kan? Ada kehamilan dan persalinan yang keberapa, usia kehamilan ini masih subjektif semua nih. Ini karena ini ditanyakan dari ibunya kehamilan keberapa gitu. Kalau 38 itu ditanyakan ke ibunya tapi kita hitung melalui HPHT. HPHT gitu kan. Nah, sekarang tanda pemeriksaan ini data apa ini? Pemeriksaan ini data termasuk data objektif. Data objektif karena kita sendiri yang menemukannya, kita lakukan pemeriksaan gitu kan. Ini termasuk data objektif gitu. Ini sampai di sini semua data objektif nih hasilnya. Jadi data subjektif ada, objektif ada, lalu kita buat asesmen atau diagnosanya gitu. Nanti belajar menggali kasus berawal dari situ dulu. Nah, penulisannya kita mulai dari G saja. Sering sekali ada yang menuliskan dari umur, tapi sebetulnya umur ini tak usah karena ini identitas. Jadi melalui dari G1 P0A0 usia kehamilan 38 minggu, ya kan? Dengan apa nih di sini? Lihat lagi nih. Tadi ini fase apa nih? Fase apa di sini 3 cm? Fase laten. Fase laten. Dengan persalinan kala 1 fase laten. Nah, itu untuk membuat suatu asesmen kasus karena nanti kalau klien sudah selesai membuat laporan, membuat suatu pendokumentasian itu dengan bentuk SOAP maupun itu kalau manajemen Varney sebenarnya kan alur pikir bidan ya, tidak diterapkan ke pendokumentasian sebetulnya. Yang kita lakukan itu adalah pendokumentasiannya dengan teknik SOAP, SOAP. Kalau yang Varney itu yang ada di kepala. Kita kaji melalui semuanya lalu kita tuliskan dengan metode SOAP sebetulnya seperti itu. SOAP itu ya kita harus pahamin dulu yang ini tadi nih, ada data subjektif, ada objektif, lalu asesmen. Nah, setelah kita tahu asesmennya, apa yang harus kita lakukan ke kasus ini atau ke ibunya, kan ini objeknya ibu ya. Nah, misalnya tadi asesmennya itu G1 P0A0 usia kehamilan 38 minggu dengan kala 1 fase laten. Gitu kan? Nah, dengan coba ditulis ada pulpennya nggak, tulis di situ biar belajar nanti ke depannya membuat suatu pendokumentasian sekaligus di sini belajar kasus kalian ya. Karena bidan itu kalau di dalam teori berhubungan dengan kasus-kasus terus sampai dengan uji kompetensi gitu.
Ya kan itu P1 G1 P0A0 usia kehamilan 38 minggu dengan kala 1 fase aktif. Karena ini setiap saya nguji stase ataupun ujian apa ya, membuat asesmen ibu-ibu calon bidan ini suka masih bingung gitu. Padahal udah bidan ketika disekolahkan lagi suka bingung karena memang di lapangan sudah oke, tapi ketika dibuat untuk teori ya makanya belajar lagi kan gitu. Nah, dengan asesmen ini apa yang harus kita lakukan? Udah dapat ya asesmennya tadi? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Mbak Siva sudah tahu Mbak Siva asesmennya? Apa tadi, Mbak? Iya Bu, kita ambil dari data subjektif dan Sebutkan aja tadi asesmennya apa? G1, seorang perempuan G1, umur 23, G1, P0A0, kehamilannya 38 minggu, terus yang ini juga Bu, yang tekanan darahnya 110/80, nadinya 80 kali per menit, itu Bu. ya itu yang namanya asesmen itu kita simpulkan. Ini ada namanya berdasarkan nomenklatur kebidanan supaya ini serentak semua membuat suatu asesmen. Kita kutip yang berdasarkan nomenklatur tersebut. Dimulai dari G1, coba tulis semuanya, G1, P0, A0, hamil, 38 minggu, dengan kala 1 ya, atau persalinan kala 1, fase laten. Jadi asesmennya ini. Nanti kalaupun misalnya diubah-ubah lagi kasusnya, pokoknya dasarnya ini membuat suatu asesmen di dalam pendokumentasian. Jadi jangan lagi seorang perempuan dituliskan ataupun umurnya dituliskan, nggak usah. Langsung saja ke G1. Dengan asesmen ini kita sudah bisa menganalisa, memikirkan, oh ibunya, kita udah bisa membayangkan gitu, ibunya ini kehamilan yang pertama dalam kondisi kala 1 fase laten. Udah bisa kita bayangkan apa yang harus kita kerjakan. Nah, tadi kan udah diskusi nih kita apa aja yang harus kita bisa kerjakan nih pada kondisi ini fase laten di kala 1. Tadi apa saja yang bisa kita berikan asuhannya ke ibunya? Silahkan. Apa tadi? Kan kala 1 fase laten kan ibunya masih senyum-senyum gitu kan? Ibunya masih bisa ngobrol-ngobrol, ibunya masih bisa bercerita-cerita gitu. Jadi asuhan yang kita lakukan adalah ya mengobservasi keadaan umum ibunya sebagai bidan kan ya, observasi tetap dilakukan ini. Tapi belum masuk observasi partograf karena syarat partograf harus di fase aktif gitu. Jadi dia ini masih observasi semuanya, TTV-nya diobservasi, HIS-nya paling utama. Kalau nanti HIS-nya meningkat menjadi 5 kali dalam 10 menit, klien harus melakukan periksa dalam. Harus melakukan periksa dalam untuk apa? Ketika sudah masuk ke fase aktif, segeralah masukkan ke lembar penilaian partograf. Gitu. Jadi bidan itu harus cerdas di dalam mengevaluasi kasus ibu seperti ini. Karena pembukanya sudah 3 cm, kepalanya sudah di HOTS 3. HOTS 3 itu udah ke bawah banget itu kepalanya, udah mau melahirkan itu, udah nempel banget sebetulnya karena ini anak pertama, ya memang prosesnya begitu. Ya. Jadi ketika HIS-nya sudah 3 kali aja, langsung periksa dalam, jangan-jangan sudah 4 cm, 5 cm. Nah, dari situ di partograf tulisin semua cara mengisi partograf nanti belajar. Dari situ juga observasi HIS, kalau di kala 1 ini HIS yang utama kita observasi, tapi keadaan umum juga perlu, TTV perlu ya. Itu asuhan yang kita lakukan. Jadi tadi itu observasi keadaan umum ibu ya. Apabila HIS-nya semakin sering, ya kan, sudah 3 sampai 5 kali dalam 10 menit,
lakukan pemeriksaan dalam. Untuk apa kita lakukan pemeriksaan dalam? Untuk mengetahui apakah ini kondisi ibu sudah memasuki fase aktif. Seperti itu. Nah, ketika sudah masuk fase aktif, pembukaan sudah di atas 4 cm, masukkan ke dalam partograf, penilaian partograf. Nah, dari situ baru kita sudah bisa memperkirakan kapan kita periksa lagi. Karena ibu dalam proses persalinan juga tidak boleh juga sering diperiksa-periksa dalam. Ya, meminimaliskan periksa dalam untuk mencegah infeksi pada jalan lahir. Seperti itu ya, sudah observasi HIS-nya, observasi karena memberikan nutrisi, ya, makanan, memberikan eliminasi minuman, anjurkan keluarga tetap selalu support, ya kan? Terus jangan menahan buang air kecil. Karena kalau kandung kemihnya penuh sebelum bayi lahir juga akan mempengaruhi kontraksi. Seperti yang kita bahas pada saat setelah bayi berlahir kan terjadi perdarahan. Kalau ini akan mengganggu kontraksi, di mana kontraksi kan kita butuhkan untuk kemajuan persalinannya. Kalau kontraksinya hilang kan gimana mau maju persalinannya. Jadi kandung kemihnya harus selalu dijaga, harus kosongkan kandung kemih. Ibu kalau buang air kecil jangan ditahan ya Bu, karena kan banyak minum nih. Kalau buang air kecil jangan ditahan. Gitu. Itu harus disampaikan ke ibunya apapun keluarganya gitu. Itulah asuhan yang kita berikan ke ibunya. Paham ya sejauh ini ya? Karena kelas 1 masih ibunya masih agak sedikit santai. Jadi yang paling utama kita lakukan observasi HIS-nya ketika sudah sering 3-5 kali 10 menit harus dilakukan pemeriksaan dalam. Itu yang paling ditekankan pada kasus ini. Karena jangan sampai dibiarkan tiba-tiba udah lengkap. Anda kalah satu fase aktifnya jadi kehilangan, nggak ada observasi. Itu salah bidan loh, tidak mengobservasi. Nggak boleh, makanya harus dilihat selalu HIS-nya. Jadi kalau udah, apalagi kata kuncinya di sini kepala sudah di HOTS 3, itu udah turun. Sudah di pembukaan cerviknya 3. HIS-nya 2 kali, tinggal hanya menginginkan HIS-nya lebih sering, ini cepat akan terjadi pembukaan serviks berikutnya. Seperti itu. Sudah ya, kita sudah bahas sampai dengan asuhannya di sini ya. Nanti silahkan belajar lagi, gali-gali kasus yang soal-soal kasus yang ditemukan, pelajarin lagi. Karena ini sampai Anda lulus nanti dibutuhkan untuk memahami kasus yang ada, sehingga pada saat mengerjakan soal walaupun multiple choice itu tidak sulit. Bayangkan saja baca kasusnya aja udah otaknya mikir gitu, belum lagi menjawab jawabannya gitu kan. Oke, sudah ya kasus ini. Nah, ini ada kasus kedua tapi multiple choice nih, udah saya bikin jawabannya. Kalau tadi kan menganalisa. Tapi sebetulnya menganalisa kalau sudah dipahamin kata kuncinya mudah nggak menurut kalian? Kalau sudah dapat kata kuncinya sih nggak begitu sulit. Makanya saya harapkan kalian latihan selalu membaca kasus, terus lihat kata kuncinya, gitu. Nah, kalau ini kira-kira jawabannya yang mana? Seorang perempuan umur 25 tahun, hamil 38 minggu, diantar suami ke PMB dengan keluhan mules sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesis keluar lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mm/hg, nadinya 88, suhu 36,5, terus nadinya 22 kali per menit, TFU-nya 36, penurunan kepala 4/5, DJJ-nya 140 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, 41 detik lamanya, lalu bidan melanjutkan dengan pemeriksaan dalam. Apakah bagian yang pertama kali yang ditemukan pada kasus tersebut? Apa? Ketika kita periksa dalam, ya kan? Tadi kan langkah-langkah periksa dalam itu kan sebetulnya ini materi
berdasarkan pengalaman yang kalian lihat lah ya, karena teorinya memang belum sampai ke sini. Pemeriksaan dalam itu kan ada di kelas 1 juga tentunya. Nanti kalian belajar periksa dalam itu. Pertama kali jari kita masuk ke dalam vagina, yang ketemu itu pertama apa di dalam? Antara ini Bu. Apa coba? Nggak apa-apa. Kalaupun misalnya salah ya kita belajar kan. Di sini kita belajar, bukan disuruh ujian. Antara soalnya kan udah keluar lendir bercampur darah. Ya, Nanti antara bertemunya dengan pertama kali yang ditemukan bidan itu di sini saya agak bingung juga Bu antara apa yang dua dibingungkan? pilihan. Hah? Dua pilihan Apa itu? antara Yang mana? selaput ketuban sama pembukaan serviks. Selama pembukaan servisnya kita lihat juga berapa udah pembukaan berapa gitu juga. Gitu. Memang sih sering sekali itu di dalam pendokumentasian ya langsung orang ke pembukaan serviks. Periksa dalam berapa sih pembukaannya gitu kan? Tapi Ya, pada kenyataannya ketika kita periksa dalam itu sebetulnya kita temukan dulu adalah porsionya. Kan serviks itu kan ujung-ujungnya namanya porsio kan? Nah, yang kita raba itu dulu porsionya. Tentunya kita di situ melihat apakah porsinya lunak, kaku, ya kan? Kan suka begitu nggak bedanya porsinya lunak apa kaku gitu. Pernah dengar nggak kalau udah praktek di lapangan sana? Pasti ada teriak-teriakan biasanya. Porsinya lunak apa kaku? Karena itu dulu yang ditemukan. Sehingga setelah ketemu porsio lunak apa kaku, baru dilihat pembukaannya berapa. Jadi porsio kan tek, ketemu porsio, terus baru hitung pembukaan. Jari kita langsung bermain, dilebarin berapa senti di situ. Kan jadi pertama kali yang ditemukan adalah konsistensi porsionya. Ketika nanti dalam pendokumentasian juga dituliskan konsistensi porsio. Misalnya pembukaannya adalah porsionya lunak atau porsionya kaku. Apa itu manfaat kita ketahui porsio lunak maupun kaku menurut kalian? Kira-kira apa? Kalau dia lunak, berarti kan porsi itu lebih cepat nanti untuk terjadi pembukaan gitu kan, lunak. Bisa bayangkan kan ya, lunak dia kalau terjadi pembukaan bertambah dia agak lebih mudah, lebih gampang gitu. Tapi kalau dia kaku, ini masih dibutuhkan waktu untuk melunakkan dulu di si kontraksi. Kontraksi melunakkan si porsio. Kan dengan adanya kontraksi ini kan nanti ketekan gitu kan. Dengan adanya tekanan kepala, porsio kan akan juga tertekan kan. Kebayang nggak sih dengan video persalinan? Ya kan dengan ada tekanan kepala ini porsio ini juga adanya kontraksi ini biasanya melunak dia. Dengan melunaknya dia akan mempermudah terjadi pembukaan serviks semakin besar. Tapi kalau kaku dia dibutuhkan lagi waktu dulu untuk terjadi pelunakan, penipisan gitu, lalu terbuka. Jadi kalau porsio lunak itu tujuan kita, oh berarti nanti pembukaan serviksnya dia bisa lebih cepat. Kalau dia kaku, oh ini berarti agak sedikit lama ini nanti karena dibutuhkan dia melunakkan dulu lalu menipiskan gitu. Paham ya? Kenapa kita butuhkan di situ harus melihat konsistensi porsionya. Nah, jadi pertama kali yang kita lakukan pada saat melakukan periksa dalam adalah melihat konsistensi porsio, baru lihat pembukaannya. Ini nggak apa-apa nih, belajar periksa dalam aja dulu, biar nanti di lapangan sudah ditanya-tanya bidan, udah pinter gitu mahasiswa BPI-nya. Lalu ada pembukaan, kita lihat lagi nih, bagian terbawahnya apa? Kepala kek, bokong kek, kaki kek gitu kan, karena ini normal kepala gitu. Nah, terus di kepala itu ada teraba apa? Ternyata masih ada kayak licin-licin, selaput ketuban, ya kan? Selaput ketuban, terus posisi kepalanya, presentasi kepala, selaput ketuban, lalu lihat posisinya.
kalau dia belum lengkap biasanya kan ubun kecil kiri depan atau ubun kecil kanan depan gitu kan. Tapi karena udah lengkap dia biasanya ubun kecil di depan gitu. Itu berdasarkan teori, tapi nanti pada saat prakteknya diperiksa di pemeriksaan dalam itu apa yang kalian temukan ditulis. Lalu setelah itu lihat tuh penurunan kepala itu HOTS-nya tadi. Penurunan kepala dia sudah sejajar dengan bidang HOTS berapa, HOTS 2, HOTS 3. Nah, udah belajar kayaknya apa belum sih ya bidang-bidang HOTS. Kalau misalnya belum, nanti di pertemuan berikutnya ada ya bidang HOTS sejajar dengan pintu atas panggul apa, bidang HOTS 2, 3 sampai dengan keempat gitu. Oke ya, sudah paham ya di kasus ini? Oke, santai Sudah. aja, santai. Harus membaca kasus itu harus santai, jangan dibuat resah. Karena ini kita justru Ibu mengharapkan semuanya rileks dulu nih, jangan materi kasus aja. Ternyata kasus lebih membutuhkan energi ya. Iya, benar, Ibu. Enggak apa-apa. Namanya juga belajar, jadi proses untuk mengolah pikiran yang tadi belum tahu menjadi tahu, tapi membutuhkan energi tentunya. Kalau nggak membutuhkan energi, berarti nggak mikir namanya, ya kan? Tidur namanya. lagi nggak mikir, di bawah alam sadar mikirnya. Baik, kita masuk ke manajemen kala 1, ya kan? Karena tadi kita belajar persalinan kala 1, definisi persalinan, sekarang masuk di manajemennya. Manajemen kelas 1 itu adalah manajemen yang akan berpengaruh pada kesehatan ibu saat ini, janin maupun keadaan ibu setelah persalinan serta pada persiapan kehamilan selanjutnya. Jadi di manajemen kelas 1 itu sebetulnya sampai dengan persiapan di kehamilan selanjutnya. Artinya kenapa pada saat kehamilan ini pun kita perlu menggali kehamilan sebelumnya. Nah, inilah juga di manajemen kelas 1. Karena kita tanyakan, bagaimana Bu riwayat kehamilan yang dulu? Gitu kan. Ini juga nanti setelah ini lahir akan ditanyakan lagi kalau dia hamil kembali. Proses sekarang yang bersalin ini ditanyakan di manajemen kelas 1 berikutnya kalau ibunya hamil lagi, gitu ya. Paham ya? Makanya disebut dengan persiapan kehamilan selanjutnya. Lalu, adapun langkah-langkah yang dilakukan di manajemen kelas 1 itu adalah mengumpulkan data, lalu diinterpretasikan datanya, mengidentifikasi diagnosa, ini yang disebut tadi kita membuat suatu asesmen ketika kita sudah mengkaji, ya kan, lalu kita interpretasikan ini data subjektif atau objektif, ini sebetulnya ada di manajemen Varney ini, kata-kata ini. Langkah-langkah Varney. Oleh karena itu ini ada di alur pikir seorang bidan. Dan setelah ini nanti semua ditemukan, didokumentasikan dengan metode SWOT. Lebih simpel dia. Jadi pendokumentasian itu bukan dengan metode Varney. Varney itu adalah alur pikir bidan. Jadi bidan itu harus bisa ini mengkunci di dalam dirinya ketika dia mengkaji seorang ibu hamil atau ibu bersalin. Ya, setelah membuat asesmen tadi, kira-kira apa yang mungkin terjadi pada kasus di atas, pada seperti kasus yang tadi. Kan tinggi pundus sutrinya tadi tinggi kan? Kira-kira diagnosa potensial itu apa ya? Potensial yang kemungkinan terjadi. Bisa aja dia misalnya partus lama, ya kan, ketika lahir nanti lama atau sebelum lahir. Karena apa? Bayinya mungkin besar gitu. Nah, disitulah dibutuhkan seorang bidan untuk bisa menganalisa kasus apa yang dia temukan. Tujuannya apa kita menganalisa diagnosa potensial ini? Ini adalah untuk mengantisipasi supaya persalinan normal nanti itu bisa berjalan dengan normal. Kalaupun ada masalah di awal kita sudah bisa mengidentifikasi ini masalah potensial tujuannya. Lalu mengidentifikasi kebutuhan penanganan segera. Nah, ketika muncul diagnosa potensial ini, bidan atau penolong bisa melakukan tindakan penanganan segera. Misalnya tadi rujuk, ya kan? Bidan harus pinter membuat suatu keputusan untuk dirujuk atau ditolong. Nanti pasiennya dirujuk semua, jadi bidannya ngapain? Karena mungkin ini kayaknya takut ada apa-apa, rujuk aja gitu kan.
padahal mungkin masih bisa diobservasi, tunggu dulu gitu. Akhirnya dirujuk, takut ada apa-apa dirujuk gitu. Terus apa namanya berikutnya ini semua di manajemen Varney ya. Nih sampai dengan evaluasi. Nah, di dalam manajemen kelas 1 itu ada perubahan fisiologis dan perubahan psikologis ibu. Apa yang terjadi di perubahan fisiologis pada ibu? Kira-kira apa saja? Ada perubahan uterus ya, tentunya kan itu ya, uterusnya berubah. Ada perubahan serviks. Nah, tadi kita sudah bahas tuh serviknya dari mulai 0 sampai 10 cm, dari 1 sampai 3. Lalu ada perubahan kardiovaskuler, di mana jantung ibu biasanya lebih cepat daripada ibu yang tidak melahirkan, ya kan? Ada perubahan tekanan darah. Biasanya tekanan darah ibunya itu yang normal, tapi ketika ada HIS, ibunya kesakitan, lain sebagainya, tekanan darahnya meningkat. Lalu perubahan metabolisme. Nah, perubahan metabolisme ini yang biasanya karena ibunya kesakitan, terus ini dia menurun kalau metabolisme perubahannya dia ya, apa namanya peristaltiknya dia menurun. Lalu ada perubahan suhu. Perubahan suhu itu meningkat pada saat ibu di kala 1. Perubahan nadi yang tadinya nadinya normal biasanya lebih cepat meningkat ya, karena kan apa ada kontraksi, sama kayak kita kalau habis lari kan nadi kita lebih tinggi kan, lebih cepat kan. Nah, seperti itu juga ini. Lalu ada perubahan pernapasan, perubahan ginjal ya, kandung kemih yang biasanya kalau ibu melahirkan di kala 1 itu dia lebih sering mengalami ingin buang air kecil karena ada penekanan kepala janin gitu ya. Lalu ada perubahan gastrointestinal, lalu ada perubahan hematologi, perubahan muskuletal atau otot. Nah, inilah semua yang terjadi perubahan pada ibu bersalin di kala 1. Jadi ada terjadi beberapa perubahan fisiologisnya. Gitu. Lalu ada perubahan psikologis. Kira-kira menurut kalian gimana perubahan fisiologis? Kalau fisiologis itu lebih kayak pikiran nggak sih, Bu? Ya, Pikiran, karena psikologis. ibunya Ya. mau menghadapi kayak persalinan ini nanti bayinya akan keluar nggak ya? Pasti ibu kan, kalau ibu yang ingin keluar janin atau bayinya pasti memikirkan yang enggak. Nanti bidannya lah kayak mensupport, atau bidannya nanti ngasih tahu ke suami gitu. Kayak lebih rasa psikologis itu kayak cemas gitu, Bu. Kadang bawaannya marah kayak gitu. Iya, betul. Jadi kalau kalau kita normal pun kadang-kadang ada perasaan seperti itu, yang nggak hamil, yang nggak bersalin kan. Misalnya lagi ada kondisi tekanan di luar dugaan, pasti kan seperti itu muncul. Nah ini dia kalau ibu memang sudah terencana mau melahirkan, tapi yang dia rasakan seperti yang ibu sampaikan di awal, pada saat proses persalinan nanti aman nggak ya? Normal nggak ya, lancar nggak ya, gitu. Lalu ada deh dorongan HIS yang membuat ibunya kesakitan. Bayangkan saja gitu, gimana perasaannya itu. Udah ada pikiran yang mungkin khawatir, muncul di fisiknya rasa sakit, sehingga mungkin ya campur aduk yang dirasakan. Bisa cemas, lelah nantinya, ya kan, bisa menangis, sedih juga di situ, dan bisa juga bahagia. Ada nggak ibu yang semangat karena bahagianya? Ada juga, karena memang tergantung pada ibunya itu sendiri. Yang kita harapkan sebenarnya ibu-ibu seperti ini, tapi kan jarang ya. Kita di kejepit pintu aja kesakitan udah kayak gimana gitu kan. Apalagi nih kontraksi, HIS yang berkontraksi di dalam tubuh ibunya, uterusnya. Ya sakit gitu. Jadi yang dirasakan ibunya pasti ada rasa apa namanya khawatir, cemas, sedih, ada juga merasa bahagia. Nah, bahagianya biasanya ibunya merasakan seperti ini, wah saya sudah melalui proses kehamilan. Saat ini saya akan melahirkan anak saya, dan dia bayangin anaknya akan lahir dengan seorang bayi yang imut, kalau perempuan mungkin cantik, laki-laki ganteng, cakep, sehingga dia happy menghadapi persalinannya.
ada seperti itu, gitu. Yang Bu, kita harapkan sih seperti itu. Ya, Bu, maaf izin bertanya. Kalau misalkan itu kan di manajemen kelas 1 itu kan perubahan psikologi sangat mempengaruhi. Nah, kalau misalkan kayak ibu kan kayak rasa cemas, takut gitu. Nanti bisa nggak ini bayi atau janin yang akan keluar? Itu nanti mempengaruhi nggak sih Bu ke bayinya? pasti mempengaruhi, kan masih di dalam kandungan. Apa yang dilakukan oleh ibu, apa yang dirasakan oleh ibu akan mempengaruhi ke janinnya, gitu. Misalnya ibu dalam kondisi cemas, ya di janin di dalam juga di peredaran, dia masih melalui tali pusat ya. Di dalam juga akan terjadi apa namanya, seperti ada detak jantungnya juga ikut. Detak jantung ibunya kencang, dia juga ikut. Tentunya berpengaruh, makanya kalau misalnya ibunya stres, biasanya berpengaruh ke janinnya, murni misalnya janinnya stres, iya. Tapi yang lebih sering adalah di proses perjalanan persalinannya itu. Ibunya kan jadi takut. Takut kan, kalau cemas kan takut. Sehingga pada saat melahirkan yang kita harapkan rileks, ibunya kaku gitu misalnya. Sehingga kalau kaku ya bagaimana menolong persalinan, terjadilah lama persalinan kala 2. Yang mana itu ada waktunya, persalinan kala 2 kan ada waktunya segera ya kan. Jadi ada, pasti ada ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya, nah ini sebenarnya video udah kita bahas ya tentang video yang kita sampaikan. Perubahan fisiologis ini yang sudah kita diskusikan juga, perasaan tidak enak, takut dan ragu-ragu akan persalinan yang akan dihadapi. Ibu dalam menghadapi persalinan sering memikirkan hal yang menakutkan, cemas, gelisah, seperti itu. Nah, oke. Nah, dari sekian materi yang Ibu sampaikan, kira-kira dari yang hadir ini ada yang mau ditanyakan? Karena waktu kita udah berapa menit ini? Ada yang melihat jamnya berapa menit kita sudah belajar? Karena kan ini pertemuan pertama. Nanti selanjutnya ada materi berikutnya. Tadi sampai jam 12.15 ya Bu. Sekarang udah mau mendekati jam 12.15. Sekarang jam 12.12. Oke, sudah hampir 2 jam ya. Baik, Ya. mungkin materi untuk pertemuan pertama seperti ini yang kita gali ya, namun perlu sekali lagi Ibu tekankan bahwasanya materi kebidanan ini sangatlah penting untuk dipelajari dan diulang, karena nanti akan ada praktek yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ketika melakukan praktek itu kan harus mengingat teori kembali gitu kan ya, sehingga harus benar-benar diulang-ulang teorinya. Dan sebagai apa namanya, sebagai pengulangan materi, Ibu nanti memberikan tugas kepada kalian untuk merefleksikan teori yang sudah dipelajarin pada hari ini. Artinya kalian menuliskan menurut pengalaman yang kalian temukan di lapangan seperti apa, lalu kaitkan dengan teori yang dipelajarin pada hari ini. Sehingga dengan demikian di pertemuan selanjutnya nanti bisa dibahas kembali ketika sudah menemukan ada kesenjangan ataupun ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Dengan demikian nanti seluruh mahasiswa diharapkan lebih paham sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan di awal slide tadi, dapat tercapai dengan baik. Seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan materi yang saya sampaikan pada hari ini, mahasiswa itu mampu menganalisa, mengidentifikasi, dan mampu melakukan ketika nanti melaksanakan praktik di laboratorium terkait materi tersebut. Seperti itu. Masih ada pertanyaan yang lain? Jadi tugasnya nanti disampaikan pada saat pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya juga masih ketemu dengan Ibu. Kita bahas lagi, kita buat diskusi kembali, dan ketika praktek di lapangan nanti mohon diperhatikan apa saja yang kalian temuin di lapangan, nanti ditulis,
didiskusikan di kelas. Jadi pembelajarannya memang kita buat sedemikian rupa sehingga mahasiswa diharapkan semuanya mampu menganalisa dan memahami materi-materi yang disampaikan dan yang berkaitan dengan praktik kebidanan seperti itu. Baik, kalau memang tidak ada yang mau bertanya lagi, jangan ditutup dulu Zoom-nya, jangan di-close ya. Kita masih ada penutup ini. Saya sudah menyampaikan bahwasanya harus lebih giat ya belajarnya. Ya, untuk sebagai penutup ada pantun yang mau Ibu sampaikan gitu ya. Tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatiannya dan bantuannya, Ibu ucapkan terima kasih. Seperti itu. Jadi hari ini demikian untuk materi kita. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu ya. Baik. Apa kita perlu foto bersama dulu nih sebelum Zoom diakhiri? Ya, boleh, Bu. Oke. Baik, terima kasih untuk sekali lagi saya sampaikan ya, terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi nanti pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Terima Gina. kasih. Oke.